Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan materi economic value of time. Nilai waktu bergantung pada pemanfaatannya. Semakin efektif dan efisien, semakin tinggi nilainya. Dalam Islam, waktu harus dimanfaatkan dengan dasar keimanan karena keimanan yang diamalkan membawa manfaat di dunia dan akhirat. Sebaliknya, keimanan tanpa amal tidak memberi keuntungan di dunia. Dalam ekonomi konvensional, true value of money didefinisikan sebagai a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Ada dua hal yang menjadi alasan intuisi akan konsep term value of money. Yang pertama, presence of inflation, yang artinya inflasi menyebabkan daya beli uang menurun seiring waktu. Yang kedua, preference present consumption to future consumption, yang artinya sebagian orang memilih konsumsi saat ini daripada menunggu di masa depan. Baik, kita akan memasuki materi pertama mengenai ketidakpastian return. Dalam ekonomi konvensional, ketidakpastian return dikonversi menjadi suatu kepastian melalui premium for uncertainty. Dalam setiap investasi, tentu selalu ada probability untuk mendapat positive return, negative return, dan no return. Adanya probability inilah yang menimbulkan ketidakpastian. Probability untuk mendapatkan negative return dan no return ini dipertukarkan dengan suatu yang pasti, yaitu premium for uncertainty. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian ketidakpastian return. Dalam bisnis dapat menghasilkan 3 kemungkinan return. Yang pertama ada positive return atau keuntungan. Yang kedua ada no return atau tidak ada keuntungan atau kerugian. Yang ketiga ada negative return atau kerugian. Maka dari itu, karena adanya ketidakpastian dalam hasil bisnis ini, maka muncul premium for uncertainty yang merupakan kompensasi atau tambahan imbalan untuk menutupi resiko dari ketidakpastian tersebut. Dalam ekonomi syariah, penggunaan sejenis discount rate dalam menentukan harga muajjal atau bayar tangguh dapat digunakan dan dapat dibenarkan karena yang pertama, jual beli dan sewa menyewa adalah sektor real yang menimbulkan economic value added atau nilai tambah ekonomis. Yang kedua, tertahannya hak si penjual atau uang pembayaran yang telah melaksanakan kewajibannya atau menyerahkan barang atau jasa sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Discount rate digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil dengan mengalihkannya pada actual return, bukan expected return. Berbeda dengan jual beli atau sewa, transaksi bagi hasil melibatkan pemodal dan pengelola modal. Kedua belah pihak mendapatkan haknya setelah usaha menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan awal. Selanjutnya, current goods dan future goods. Dalam ekonomi Islam, konsep current goods dan future goods berkaitan dengan bagaimana seseorang mengalokasikan konsumsi dan pendapatannya dalam waktu yang berbeda. Konsep ini penting dalam memahami bagaimana individu membuat keputusan konsumsi yang optimal berdasarkan kondisi saat ini dan harapan terhadap masa depan. Current goods yang merupakan barang saat ini adalah barang atau jasa yang dikonsumsi pada periode sekarang. Sementara future goods merupakan barang masa depan di mana barang atau jasa yang akan dikonsumsi pada periode mendatang. Faktor yang mempengaruhi pilihan. Yang pertama, pendapatan. Saat pendapatan tinggi, dapat memilih dalam pengalokasian pendapatan yang kita punya. Lalu, ekspektasi pendapatan di masa depan. Saat mengharap pendapatan tinggi di masa depan, kita cenderung mengonsumsi dengan cara berhutang atau sebaliknya. Lalu, suku bunga dan keuntungan investasi. Seseorang akan cenderung menunda konsumsi dan meningkatkan future goods saat memperoleh keuntungan dari menabung atau berinvestasi. Lalu, preferensi pribadi. Sebagian akan memilih melakukan konsumsi daripada menabung, dan yang lain memilih menabung untuk masa depan. Selanjutnya, endowment point. Endowment point adalah titik dalam grafik konsumsi antar waktu yang menunjukkan jumlah pendapatan atau sumber daya yang dimiliki oleh seseorang di dua periode waktu yang berbeda, yaitu saat ini, current income, dan di masa depan atau future income. Dalam konteks ekonomi Islam, endowment point mencerminkan bagaimana individu memperoleh dan mengalokasikan pendapatannya berdasarkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Lalu, ada beberapa kemungkinan dari keputusan konsumsi individu berdasarkan posisi endowment point.
Jika endowment point berada di atas garis 45 derajat, berarti individu memiliki keseimbangan antara konsumsi saat ini dan masa depan. Biasanya mereka tidak perlu meminjam atau menabung secara signifikan. Lalu jika endowment point berada di atas garis 45 derajat, berarti individu mungkin lebih memilih untuk menabung karena mereka memilih ekspektasi pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Lalu jika endowment point berada di bawah garis 45 derajat, individu mungkin perlu meminjam untuk mempertahankan konsumsi di masa depan, terutama jika mereka memperkirakan pendapatan mereka akan menurun. Selanjutnya, grafik endowment point. Di sini kami mengambil 3 contoh individu yang bernama Mahfud, Baidowi, dan Jamal dengan masing-masing memiliki tingkat pendapatan yang berbeda di 2 periode waktu. Di pendapatan saat ini, Mahfud memiliki 10 mangga dengan pendapatan masa depan yaitu 15 mangga. Lalu kita ambil endowment point-nya berada di titik 10,15. Lalu untuk Baidowi, pendapatan saat ini yaitu 12 mangga dengan pendapatan masa depan yaitu 12 mangga juga, dengan titik endowment point yaitu di 12,12. Lalu untuk Jamal, pendapatan saat ini dengan 20 mangga dan pendapatan masa depan dengan 5 mangga dan titik endowment point yaitu 20,5. Dapat disimpulkan bahwa Baidowi berada di garis 45 derajat yang berarti pendapatannya di masa sekarang dan masa depan seimbang. Lalu Mahfud berada di atas garis 45 derajat, artinya future income-nya lebih besar dibandingkan dengan current income-nya. Lalu Jamal berada di bawah garis 45 derajat, yang menunjukkan future income lebih kecil daripada current income. Selanjutnya, intertemporal budget line. Intertemporal budget line adalah garis dalam grafik konsumsi antar waktu yang menunjukkan kombinasi maksimum konsumsi saat ini atau current consumption dan konsumsi di masa depan atau future consumption yang dapat dicapai oleh seseorang berdasarkan pendapatan dan pilihan finansialnya seperti meminjam atau menabung. Dalam ekonomi Islam, konsep ini sangat penting karena mencerminkan bagaimana individu mengalokasikan sumber dayanya dalam 2 periode waktu tanpa melanggar prinsip syariah seperti larangan riba dan dorongan untuk berinvestasi dalam aktivitas yang produktif. Endowment point menjadi titik awal dalam menentukan intertemporal budget line, yaitu garis yang menggambarkan bagaimana konsumsi dapat berubah jika seseorang memilih untuk meminjam atau menabung. Jika seseorang memilih meminjam, konsumsi saat ini akan meningkat, tetapi konsumsi masa depan akan berkurang karena ada kewajiban untuk pengembalian. Jika seseorang memilih menabung, konsumsi saat ini akan berkurang, tetapi konsumsi masa depan meningkat karena ada imbal hasil dari tabungan atau investasi di masa sekarang. Selanjutnya, kurva intertemporal budget line dari individu yang bernama Shukri. Dia memiliki opsi untuk meminjam atau menabung dengan tingkat pengembalian atau keuntungan 10%. Beberapa skenario berikut dapat terjadi. Yang pertama, jika Shukri meminjam 1 mangga, konsumsi saat ini naik menjadi 11 karena ia harus mengembalikan 1,1 mangga akibat bunga atau keuntungan 10% dari pinjaman non-riba. Konsumsi masa depan turun menjadi 8,9. Titik konsumsi baru menjadi 11,8.9. Yang kedua, jika Shukri meminjam 2 mangga, konsumsi saat ini naik menjadi 12. Ia harus mengembalikan 2,2 mangga di masa depan. Konsumsi masa depan turun menjadi 7,8 dan titik konsumsi baru menjadi 12,7.8. Jika Shukri menabung 1 mangga, konsumsi saat ini turun menjadi 9 karena tabungannya mendapatkan keuntungan 10% dan konsumsi masa depan meningkat menjadi 11,1. Titik konsumsi baru menjadi 9,11.1. Jika Shukri menabung 2 mangga, konsumsi saat ini turun menjadi 8. Konsumsi masa depan naik menjadi 12,2 dan titik konsumsi baru menjadi 8,12.2. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai deriving demand for current consumption. Di sini, kita akan menganalisis studi kasus yang mana dikatakan bahwa endowment point seorang Syafi'i adalah 1 kg mangga saat ini dan 1 kg mangga pekan depan. Katakan pula harga 1 kg mangga adalah 10.000 sehingga kurvanya ditunjukkan pada titik Y di samping. Pada skenario 1, Syafi'i membeli 1 kg mangga dari Hanafi yang dibayar pekan depan.
Maka dari itu, penundaan pembayaran sepekan hak Hanafi tertahan sebesar 12%. Keduanya sepakat untuk melakukan akad dengan harga 12.000 per kilo yang dibayar pekan depan. Dengan harga tangguh bayar 12.000 per kilo yang akan dibayar pekan depan, bagi Syafi'i, jumlah mangga yang optimal baginya bukan lagi 1 kilo, melainkan 11/12 atau setara dengan 0,91 kg saat ini. Maka dari itu, Syafi'i membeli mangga sebesar 11/12 atau 0,91 kg, maka harganya adalah sebesar 11.000. Sehingga konsumsi mangga pekan depan tidak lagi senilai 10.000, namun hanya senilai 8.880 yang ditunjukkan pada titik 0 pada kurva budget line di samping. Pada skenario 2, Syafi'i membeli 1 kg mangga dari Hambali yang dibayar pekan depan. Maka dari itu, penundaan pembayaran sepekan hak Hambali tertahan sebesar 15.000. Keduanya sepakat untuk melakukan akad dengan harga 15.000 per kilo yang dibayar pekan depan. Dengan harga tangguh 15.000 per kilo yang akan dibayar pekan depan, bagi Syafi'i, jumlah mangga yang optimal baginya bukan lagi 1 kilo, melainkan sebesar 10,15 atau setara dengan 0,7 kg saat ini. Maka dari itu, Syafi'i membeli mangga senilai 10,5/15 atau setara dengan 0,7 kg, maka harganya adalah sebesar 10.500. Sehingga konsumsi mangga pekan depan tidak lagi senilai 10.000, namun hanya senilai 9.450 yang ditunjukkan pada titik A pada kurva budget line di samping. Terakhir, pada skenario 3, Syafi'i membeli 1 kg mangga dari Maliki yang dibayarkan pekan depan. Maka dari itu, penundaan pembayaran sepekan hak Maliki tertahan sebesar 8%. Keduanya sepakat untuk melakukan akad dengan harga sebesar 10.800 per kilo yang akan dibayarkan Syafi'i di pekan depan. Dengan harga tangguh 10.800 per kilo yang dibayar pekan depan, bagi Syafi'i, jumlah mangga yang optimal baginya bukan lagi 1 kilo, melainkan sebesar 12/10,8 kg atau setara dengan 1,11 kg. Maka dari itu, dengan membeli harga mangga sebesar 12/10,8 kg atau setara dengan 1,11 kg, maka harganya adalah sebesar 12.000. Sehingga konsumsi mangga pekan depan tidak lagi senilai 10.000, melainkan hanya senilai 7.840 yang akan ditunjukkan pada titik B pada kurva budget line di samping. Selanjutnya, ini adalah kurva dari ketiga kombinasi skenario tadi, yang mana kurva A adalah budget line dari pembelian mangga Syafi'i saat ini dan di masa depan. Kurva B adalah kurva current consumption dari pembelian mangga Syafi'i yang dinyatakan dalam bentuk persen. Kurva C adalah kurva future consumption dari pembelian mangga Syafi'i yang dinyatakan dalam bentuk slope. Nah, dapat disimpulkan dari skenario 1, 2, dan 3 menunjukkan bagaimana keputusan Syafi'i dalam membeli mangga dengan pembayaran harga tangguh yang dapat mempengaruhi daya beli atau endowment point untuk konsumsi pekan depan yang secara grafis ditunjukkan pada kurva budget line di atas. Selanjutnya yaitu, mari kita bahas mengenai perubahan pada endowment point dan dampaknya terhadap permintaan. Endowment point ditentukan oleh berapa besar current income dan berapa besar future income. Oleh karena itu, setiap perubahan pada current income atau setiap perubahan pada future income atau setiap perubahan pada current dan future income akan mengubah endowment point. Lalu, dapat dijelaskan dari endowment point inilah kita dapat menentukan budget line. Pada budget line itu kita akan mendapatkan titik konsumsi optimal. Karena kurva permintaan diturunkan pada titik-titik optimal budget line, maka setiap perubahan pada endowment point akan mengubah kurva permintaan. Lalu di kurva ini dapat kita lihat mengenai perubahan dalam current income, yaitu pada peningkatan current income. Nah, dapat kita bayangkan ketika Hafiz menerima warisan 500 kg beras, current income-nya meningkat dari 1000 kg menjadi 1500 kg. Nah, ini akan menggeser titik endowment point dari titik Y, yaitu 1000,1000 ke titik Y aksen pada 1500,1000. Dengan rasio harga PT per PO tetap 1,25.
Nah, ini akan menggeser budget line bergeser ke kanan. Jika future goods-nya adalah given goods, konsumsi optimalnya bergeser ke titik upper U aksen. Sedangkan, jika current goods adalah given goods, konsumsi optimalnya bergeser ke titik bottom B aksen. Nah, jika keduanya adalah normal goods, konsumsi meningkat untuk current dan future goods. Misalnya itu di titik O aksen pada 1100,1500. Nah, katakanlah kita memilih titik O aksen itu, sehingga akibatnya itu kurva permintaan bergeser ke kanan, mencerminkan peningkatan konsumsi optimal perubahan rasio harga. Selanjutnya, pada kurva ini kita akan membahas mengenai perubahan dalam future income pada peningkatan future income. Nah, bayangkanlah endowment point Mutia sebesar 1000 kg jagung saat ini dan 1000 kg jagung tahun depan, sehingga dapat titik Y-nya itu pada 1000,1000. Satu-satu pedagangnya itu adalah Bari, yang mana Bari ini menawarkan jagung kepada Mutia dengan rasio PT per PO 1,25. Dengan rasio ini sehingga dapat budgetan Mutia, yaitu titik optimalnya di titik O, 1100,875, yang artinya pola konsumsi optimal baginya itu mengonsumsi 1100 kg tahun ini dan 875 kg tahun depan. Lalu, katakanlah Mutia dapat hadiah ulang tahun dari ayahnya di tahun depan sebesar 500 kg jagung, yang mana artinya ini future income-nya menjadi 1500 kg. Kenaikan future income ini mengubah endowment point Mutia dari titik Y ke titik Y aksen pada 1000,1500. Dengan rasio PT per PO 1,25, maka dapat budget line baru dengan menggeser budget line lama ke kanan, sampai melalui titik endowment point baru. Sekarang anggaplah titik optimalnya itu di titik O aksen, 1300,1125. Dengan demikian, kita dapat menggambar kurva permintaan yang baru. Karena rasio PT per PO tetap 1,25, maka yang terjadi adalah pergeseran kurva permintaan ke kanan, sampai melalui titik optimal baru. Oke, selanjutnya itu present value versus profitability. Skenario pertama yaitu self-financing. Katakanlah Rizky akan menjual kedua mobil BMW-nya yang berwarna merah dan hijau. Katakan pula Reza setuju untuk membeli mobil yang merah dengan pola pembayaran sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel, Reza tidak membayar apa-apa di tahun ke-1, kedua, dan ketiga. Artinya mobil merah tidak menghasilkan pemasukan sama sekali, 0 terus dari tahun ke-1 dan ketiga sampai ketiga. Sedangkan Mikail setuju untuk membeli mobil hijau dengan pola pembayaran sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel, Mikail tidak membayar apa-apa di tahun ke-1, membayar 200 juta di tahun kedua, dan 100 juta di tahun ketiga. Kemudian katakan kedua mobil tersebut dibeli seharga 100 juta dengan uang miliknya sendiri. Adanya perbedaan pola pembayaran ini mendorong Rizky menghitung beberapa retur yang diperolehnya berdasarkan ekonomi value of time. Untuk itu, berdasarkan pengalaman berdagang mobil, Rizky mempertimbangkan yang pertama itu profit atau sales, yang kedua sales turnover. Untuk mempertimbangkan profit rate dari pola pembayaran yang berbeda, maka Rizky harus mengkonversi jumlah pembayaran yang diterimanya pada waktu yang berlainan untuk menjadi satu satuan unit of account yang sama, yaitu profit rate dalam satu satuan P0. Untuk itu, katakanlah Rizky menggunakan kriteria bahwa jumlah pembayaran yang telah memperhitungkan economy value of time-nya sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan ketika membeli. Dengan demikian, rumus yang digunakan untuk menghitung profit rate per tahun adalah C sama dengan RT ditambah R sub T plus 1 dibagi 1 plus PR ditambah R sub T plus 2 dibagi 1 plus PR kuadrat. Dan seterusnya sampai R sub T plus N dibagi 1 per PR pangkat N. Dengan menggunakan rumus ini, Rizky dapat menghitung profit rate penjualan mobilnya yang merah sebagai berikut. 1 sama dengan 0 ditambah 0 dibagi 1 plus PR ditambah 4 dibagi 1 plus PR kuadrat. Secara sistematis, persamaan ini dapat dipecahkan di mana dalam kurung 1 plus PR kuadrat sama dengan 4 dan PE sama dengan 1. Sedangkan profit rate penjualan mobil yang hijau menggunakan rumus 1 sama dengan 0 ditambah 2 dibagi 1 plus PR ditambah 1 dibagi 1 plus PR kuadrat. Dengan mengendalikan kedua sisi persamaan
dengan 1 plus PR kuadrat, maka didapatkan sama dengan 1 plus PR kuadrat, maka didapatkan 1 plus PR kuadrat sama dengan 1 plus 2 PR plus PR2 kuadrat sama dengan 2 plus 2 PR plus 1. Dikurangi dalam kurung 1 plus 2 PR dari kedua sisi, maka didapatkan PR kuadrat sama dengan 2 atau PR sama dengan 1,414. Dari tabel ini, Rizky membeli mobil merah seharga 100 juta untuk mendapatkan pembayaran hanya di tahun ketiga sebesar 400 juta. Dari sini, profit rate atau tingkat keuntungan adalah 1 atau 100%. Jelaslah bahwa pola pembayaran mobil merah memberikan profit rate yang lebih kecil dibandingkan pola pembayaran mobil hijau. Pola pembayaran manakah yang akan dipilih Rizky? Tentu yang lebih baik adalah bila kedua mobilnya dapat dijual dengan pola pembayaran mobil hijau, yaitu dengan memberikan profit rate 1,414. Sayangnya, hanya Mikhail yang mau melakukan pembayaran seperti itu. Dan sayangnya pula, Mikhail hanya mau membeli satu mobil, yaitu mobil berwarna hijau. Sedangkan Rizky mau membeli mobil merah dengan pola pembayaran yang menghasilkan profit rate 1,0. Skenario kedua yaitu card financing. Dalam skenario ini, satu-satunya asumsi yang berbeda adalah pembelian kedua mobil. 100 juta oleh Rizky dibiayai dengan dana pinjaman card. Sesuai Vicky, Rizky tidak memberikan retur atau nihil dan hanya membayar pokok pinjaman saja. Bisa dilihat pada tabel, Rizky membeli mobil merah seharga 100 juta dan cuma dapat membayar 400 juta di tahun ketiga. Profit rate-nya 100%. PV card sebesar 3 artinya nilai sekarang dari pembiayaan tanpa margin card untuk menutup kekosongan arus kas sama dengan 3 atau 300 juta. Sedangkan Rizky membeli mobil hijau juga 100 juta dan menerima 200 juta di tahun kedua serta 100 juta di tahun ketiga. Profit rate-nya lebih tinggi yaitu 141,4%. PV card sama dengan 2 artinya diperlukan menalangi kekurangan dana senilai 200 juta di awal karena uang baru masuk di tahun kedua dan ketiga. Untuk menghitung present value card yang diterima digunakan rumus present value sub T sama dengan negatif C ditambah R sub T ditambah R sub T plus 1 dibagi 1 tambah R ditambah R sub T plus 2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 dan seterusnya sampai R sub T plus N dibagi 1 tambah R pangkat N. Maka present value card bila digunakan untuk membeli mobil merah dan menjualnya kepada Reza, yaitu present value sama dengan min 1 ditambah 0 ditambah 0 per 1 ditambah 4 per 1 sama dengan 3. Sedangkan present value card bila digunakan untuk membeli mobil hijau dan menjualnya kepada Mikhail, yaitu present value sama dengan min 1 ditambah 0 ditambah 2 per 1 ditambah 1 per 1 sama dengan 2. Dari tabel ini jelas terlihat bahwa card yang dipinjam oleh Rizky lebih menguntungkan bila digunakan untuk membeli mobil merah dan menjualnya kepada Reza. Jadi bila usaha jual beli mobil Rizky dibiayai oleh card di mana R sama dengan 0, maka yang lebih baik adalah pola pembayaran yang lebih besar nominalnya, walaupun jadwal pembayarnya lebih lambat. Skenario 3, Supplier Financing. Skenario ini menjelaskan bagaimana Rizky membeli 2 mobil dengan sistem cicilan dari pemilik awal mobil tersebut, yang memberikan pembiayaan dengan profit rate 100% atau R sama dengan 1,0 per tahun. Artinya, Rizky harus membayar harga mobil 2 kali lipat dari harga awal setiap tahunnya. Dengan rumus present value supplier financing untuk mobil merah, yaitu present value sama dengan minus 1 ditambah 0 ditambah 0 per 2 ditambah 4 per 4 sama dengan 2. Yang dimana minus 1 merupakan investasi awal sebesar 1 juta untuk membeli mobil merah, 0 adalah tidak ada pembayaran yang diterima pada tahun pertama. 0 per 2, tidak ada pembayaran pada tahun kedua, dan 4 per 4, pembayaran 4 juta pada tahun ketiga, didiskontokan dengan faktor 1 per 4 karena profit rate adalah 100%. Sehingga, nilai sekarang dari 4 juta di tahun ketiga adalah 4 per 4
atau sama dengan 1. Maka total present value-nya adalah 2. Sedangkan present value supplier financing bila digunakan untuk membeli mobil hijau secara cicilan dan menjualnya kepada Mikhail adalah present value sama dengan minus 1 ditambah 0 ditambah 2 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 0,25. Rizky membeli 2 mobil merah dan hijau dengan sistem cicilan selama 3 tahun. Setelah itu, dia menjualnya ke pihak lain, yaitu mobil merah dijual ke Reza dan mobil hijau dijual ke Mikhail. Untuk menilai efektivitas strategi pembelian dan penjualan, digunakan present value supplier financing, yaitu perhitungan nilai saat ini dari semua pembayaran yang akan dilakukan. Dari tabel yang dapat kita lihat, present value supplier financing untuk mobil merah adalah 0, dan present value supplier financing untuk mobil hijau adalah 0,25. Berdasarkan ini, membeli mobil hijau dan menjualnya ke Mikhail lebih menguntungkan karena memberikan nilai present value yang positif. Selanjutnya adalah analisis pilihan penjualan mobil. Berikut merupakan kemungkinan skenario yang dipertimbangkan Rizky dalam menjual mobilnya. Dapat dilihat dalam tabel. Pilihan terbaik jika hanya mempertimbangkan present value adalah pilihan ketiga, yaitu menjual mobil hijau ke Mikhail karena present value-nya adalah 0,2. Sedangkan pilihan terbaik jika mempertimbangkan present value dan penguasaan pasar, yaitu pilihan kedua, yaitu menjual mobil hijau ke Mikhail dan mobil merah ke Reza, karena meningkatkan volume penjualan tanpa mengurangi present value. Skenario 4, Interest-Based Financing. Dalam skenario 4, Rizky tidak menggunakan supplier financing tetapi memanfaatkan kredit berbasis bunga untuk membeli mobil dengan bunga atau interest rate, yaitu present value dari kedua mobil menjadi berbeda. Dapat dilihat pada rumus tersebut merupakan menyetarakan present value mobil merah dan mobil hijau. Yang dengan diskon faktor bunga yang digunakan yaitu 1 per 1 ditambah R dan 1 per 1 ditambah R kuadrat. Penyelesaian untuk R tersebut yaitu eliminasi min 1 dari kedua sisi, kemudian kalikan dengan 1 ditambah R pangkat 2 untuk menyederhanakannya, maka dapatlah hasil akhirnya yaitu R sama dengan 0,5. Selanjutnya, profit rate atau return rata-rata diperoleh sebesar 50% atau R sama dengan 0,5. Return 0,5 ini bukan nilai aktual, tetapi konsekuensi logis dari pola pembayaran yang berbeda antara mobil merah dan mobil hijau. Dalam sistem keuangan konvensional, nilai ini sering dianggap sebagai interest rate atau tingkat bunga. Maka, skenario ini menunjukkan bahwa perbedaan pola pembayaran berdampak pada present value dan sistem bunga digunakan untuk menyamakan nilai kedua mobil dalam model pembiayaan kredit. Selanjutnya, kami menyajikan kurva yang menggambarkan present value mobil hijau dan mobil merah pada berbagai tingkat return atau R, yaitu R sama dengan 0,2, 0,5, 0,8, 1,0, 1,5, dan 2,0. Kurva menunjukkan hubungan antara present value dan tingkat bunga R untuk mobil merah dan mobil hijau dalam skenario interest-based financing. Kurva mobil merah atau garis oranye memiliki present value lebih tinggi di awal tetapi turun lebih cepat seiring meningkatnya R. Sedangkan kurva mobil hijau atau garis hijau lebih stabil dan menurun lebih lambat. Titik perpotongan kedua kurva menandakan nilai R di mana present value kedua mobil sama, yang sesuai dengan perhitungan sebelumnya yaitu R sama dengan 0,5. Hal ini mencerminkan bagaimana skema pembayaran yang berbeda mempengaruhi nilai sekarang kendaraan di bawah sistem berbasis bunga. Selanjutnya, bila kreditor menawarkan bunga 50% atau R sama dengan 0,5, maka pilihan Rizky adalah dapat dilihat pada tabel dengan keterangan unattainable yaitu tidak dapat dicapai dan keterangan attainable yaitu yang dapat dicapai. Maka semakin tinggi R, semakin rendah present value mobil hijau dan merah. Pada R sama dengan 0,5, present value mobil merah dan hijau disamakan di angka 0,78. Present value mobil merah tidak pernah sama dengan present value mobil hijau karena pola cicilan yang berbeda. Dari hasil ini, pilihan terbaik untuk Rizky saat bunga sama dengan 0,5 adalah yaitu pada tabel yang menunjukkan menjual mobil hijau ke Mikhail dan meminjamkan uang ke pasar dengan total present value yaitu 1,56 pada pilihan ketiga dalam tabel. Namun, jika bunga meningkat menjadi R sama dengan 1,0, maka pilihan terbaik berubah menjadi menjual mobil hijau ke Mikhail dan mobil merah ke
ke Reza dengan total present value yaitu 0,5. Maka kombinasi pilihan menjadi 5 karena dibolehkannya meminjamkan uang atas dasar bunga. Dari kelima pilihan yang ada, pilihan terbaik yang dapat dicapai yaitu pilihan kedua. Rizky meminjam 200 juta dari kreditor, namun hanya menggunakan 100 juta untuk bisnisnya di sektor real, sedangkan 100 juta yang lainnya dipinjamkan ke pasar uang. Maka, dapat disimpulkan dari skenario 1 sampai 4 di atas dapat dibuat tabel sebagai berikut yang dapat kita lihat. Maka skenario 2 yaitu card financing merupakan yang paling menguntungkan karena kegiatan komersil Rizky dibiayai dengan modal orang lain dengan tingkat return nihil. Jadi tidak ada sumber daya miliknya sendiri yang digunakan. Skenario 1 yaitu self financing pada peringkat kedua karena kegiatan komersilnya dibiayai oleh sumber daya miliknya sendiri. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa adanya bunga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor real menjadi kecil. Sebaliknya, sistem non-bunga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor real menjadi besar.